Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia Sorong Program 1. Alhamdulillah, bahagia rasanya kembali bisa kita berjumpa, bersilaturahim lewat kegiatan yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, dan tentu daerah kota Sorong yang kita cintai ini. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertemuan kita kali ini melanjutkan bahasan yang sudah ditayangkan dan disampaikan pekan yang lalu, di mana pada kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan cerita tentang Bani Israel yang rindu akan lahirnya seorang pemimpin yang bisa memimpin mereka menuju kepada kejayaan dan kemenangan. Firman Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Baqarah ayat 247 dan 248. Pada ayat yang ke-247 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan berkatalah Nabi mereka, Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengutus untuk kalian Talut sebagai seorang raja. Qalu, mereka berkata, Bani Israel itu, Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin dia itu bisa menjadi raja kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Sedang kamilah sebenarnya yang paling berhak menjadi raja daripada dia. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dan dia tidak diberi kelapangan berupa harta benda. Qala, Nabi mereka berkata, Inna Allah astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilih dia atas kalian semua. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah menambahkan, melebihkan ia berupa kelapangan ilmu dan kuatnya fisik. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kerajaannya siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha
luas dan maha mengetahui. Para hadirin dan pemirsa serta pendengar Radio Republik Indonesia Kota Sorong Programa 1. Inilah ayat yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam desakan mereka kepada Nabi Sam'un agar dipilihkan untuk mereka seorang raja, kemudian Nabi ini menyampaikan bahwa Talutlah yang berhak, yang dipilihkan untuk menjadi raja kalian. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Siapa itu Talut? Dijelaskan oleh ulama kita bahwa Talut itu kana min sibti Benyamin. Dia dari keturunan Benyamin. Walam yakun min sibtin nubuwah. Dia bukan keturunan para nabi. Wala min sibtil muluk. Dia juga bukan keturunan raja-raja. Dia manusia biasa. Tetapi Talut ini punya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Talut itu adalah sakka. Kerja rutinitasnya sehari-hari adalah sakka. Sakka itu adalah tukang angkat air menyiram tanam-tanaman. Dia tukang angkat air untuk menyiram tanam-tanaman. Wakila, ada pendapat lain yang mengatakan dabbagha, bahwa Talut itu pekerjaannya adalah tukang sama kulit binatang ternak. Jadi dia pekerjaan utamanya adalah tukang menguliti ya hewan-hewan ternak yang sudah disembelih. Kemudian ada pendapat mengatakan mukaria, bahwa Talut itu pekerjaan utamanya adalah tukang menghalau keledai. Menghalau keledai. Baik ketika dia di dalam kandangnya, dihalau untuk masuk dalam kandang, atau ketika dia di luar kandang ketika mereka dengan leluasa memakan makanannya. Inilah Talut. Tak ada keturunan Nabi dan tak ada pula darah bangsawan. Karenanya mereka, para pembesar Bani Israel itu protes kepada Nabi Sam'un. Mereka berkata, Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin dia itu bisa menjadi raja terhadap kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak punya kelapangan harta. Tidak mempunyai harta yang banyak. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi raja kami? Kamilah, kata mereka, yang paling berhak di antara kami ini yang menjadi raja. Tetapi Nabi Sam'un memberikan jawaban yang pasti. Dia berkata, Innallaha astafahu alaikum. Allah lah yang memilih dia untuk memimpin kalian. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Yang kedua, Allah memberikan dia kelebihan-kelebihan. Kelebihannya adalah bahwa ilmunya luas, fisiknya sangat bagus. Dia mempunyai kekuatan, power yang sangat bagus. Para hadirin, hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah. Inilah yang hendaknya menjadi acuan kita sebagai seorang muslim yang beriman di dalam memilih pemimpin kita.
Karena tentu yang kita harapkan seorang pemimpin itu adalah mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Mengarahkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat yang pertama bahwa pemimpin itu memang harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah memilih seseorang kalau orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Dia persyaratan mutlak yang pertama adalah dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa dia harus punya ilmu. Intelektualnya bagus. Ilmunya luas. Tentu banyak persoalan-persoalan yang bakal dihadapi di kemudian hari. Tanpa ilmu, tentu masalah itu tak mungkin akan terpecahkan. Dengan ilmu, tentu banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa diraih. Dan yang ketiga, bahwa fisik calon pemimpin itu adalah fisik orang-orang yang sehat. Sehat jasmani. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin manusia dalam keadaan baik kalau dia sendiri sangat mempunyai keterbatasan dalam persoalan kesehatan. Keterbatasan dalam masalah kesehatan tentu akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang juga sangat terbatas. Pemikirannya akan terganggu dengan kesehatannya yang terganggu. Sekali lagi mas sekalian, ini pedoman dasar yang Allah berikan kepada kita. Karena ini dipaparkan oleh Allah di dalam Al-Quran, meskipun ini cerita dahulu kala yang berkaitan dengan permasalahan Bani Israel. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kerajaannya siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maha luas kekuasaannya, maha luas, maha dahsyat kekuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha mengetahui siapa di antara manusia ini yang layak menjadi pemimpin manusia kebanyakan. Hadirin yang dirahmati Allah. Talut. Ya, meskipun dia bukan keturunan Nabi, tapi dia orang saleh. Meskipun dia bukan raja, tapi dia punya ilmu. Tentu seperti yang kita fahami, dengan ilmu maka harta bisa diperoleh. Tanpa ilmu, maka tentu harta bisa hilang. Itu menjadi rumus kehidupan manusia kebanyakan. Dan itu difahami oleh semua orang. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya, pada ayat yang ke-238, Allah kembali merinci cerita ini. Allah nyatakan, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dhalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan berkata Nabi mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kekuasaannya Talut itu, ayyatiyakumut tabut, bahwa dia akan mendatangkan kepada kalian tabut. Fihi sakinatun, pada tabut ini akan mendatangkan ketenangan. Siapa yang memegang tabut itu, maka kampung itu akan menjadi tenang. Fihi sakinatum min rabbikum, padanya ada ketenangan dari Tuhan kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun,
Dan di dalam tabut itu ada sisa-sisa peninggalan dari Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Tahmiluhul malaika. Tabut itu dibawa oleh para malaikat dan dititipkan kepada Talut. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Inilah bukti real dan tentu tak bisa dibantah bahwa Talutlah yang berhak menjadi raja mereka, meskipun mereka tidak memiliki, Talut itu tidak memiliki kekayaan. Talut bukan keturunan nabi, Talut bukan keturunan raja, tetapi Allah yang memilihnya. Tanda-tanda bahwa Allah yang memilih dia, di antaranya adalah dia mendatangkan tabut, sebuah kotak, di mana di dalam kotak itu ada peninggalan-peninggalan, sisa-sisa peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun dan juga nabi-nabi yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, beberapa pendapat tentang apa itu tabut. Yang pertama, qala Ibnu Atiyah, berkata Ibnu Atiyah, hadis ini hadis sahih. Di sana dinyatakan anna tabuta kanat fi asya'in fihi asya'un fadilah. Bahwasanya tabut itu di dalamnya, di dalam kotak itu, kotak tabut itu ada barang-barang yang mempunyai keutamaan. Min baqayal anbiya wa atharihim, yaitu peninggalan-peninggalan para nabi dan juga jejak-jejak mereka. Fakanatin nufusu taskunu ila dzalika. Jika di kampung itu ada tabut, maka jiwa-jiwa penduduk kampung itu akan menjadi tenang, damai, dan tentram. Dan senantiasa dia akan menang jika mengalami peperangan-peperangan. Di mana di kampung itu ada tabut, maka ketika kampung itu diperangi, maka kampung yang ada tabut di dalamnya itu akan mengalami kemenangan dalam peperangan. Ada lagi pendapat yang lain tentang tabut. Qila, yaitu asa Musa wa asa Harun wa rudadul alwah. Bahwasanya dalam kotak tabut itu ada serpihan-serpihan peninggalan dari tongkatnya Nabi Musa dan tongkatnya Nabi Harun. Dan juga serpihan-serpihan alwah, batu tulis, di mana ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina menerima firman Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allah itu ditulis oleh Nabi Musa di beberapa batu. Dan ketika Nabi Musa alaihi salam turun dari Bukit Tursina, dia mendapati kaumnya itu menyembah berhala. Mereka membuat patung dari anak sapi dan mereka menyembah patung anak sapi itu. Itu yang membuat Nabi Musa menjadi murka. Dan dari 10 lembar batu tulisan itu ada 8 yang dilemparkan kepada mereka. Tentu karena dilempar dia akan menjadi pecah. Serpihan-serpihannya itu dikumpulkan oleh Nabi Musa dan dimasukkan ke dalam kotak yang bernama tabut. Ada lagi pendapat dari Abu Saleh.
Beliau menyatakan yang namanya tabut itu adalah asa Musa wa thiyabuhu wa thiyabu Harun. Tabut itu berisi serpihan tongkat Nabi Musa, juga pakaiannya, juga pakaian Harun, walauhani minat Taurat, dan 2 lembar batu tulis dari kitab Taurat. Kemudian berkata Atiyah bin Sa'ad, hiya asa Musa wa asa Harun wa thiyabuhuma wa rudadul alwah. Tabut itu berisi tongkat Nabi Musa dan Harun dan pakaian mereka berdua dan juga serpihan-serpihan dari batu tulis yang dilontarkan oleh Nabi Musa itu. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa tabut itu berisi al-asa wa na'lan, berupa tongkat dan juga 2 sendal. 2 sendal, 2 alas kaki yang pernah dipakai oleh Nabi Musa alaihi salam. Jemaah yang dirahmati Allah. Tabut ini pernah, dalam riwayat pernah berkali-kali hilang. Pernah hilang. Nah. Dan tentu hanya malaikat yang bisa membawa tabut itu kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dan di antara mereka yang menerima, yang memegang tabut itu adalah Talut. Karenanya dengan adanya benda ini, tabut yang dipegang oleh Talut sebagai bukti bahwa dialah yang berhak untuk menjadi raja mereka, maka Bani Israel pun juga menjadi tenang. Tak ada lagi pertanyaan yang panjang tentang mengapa Talut yang memimpin mereka, padahal sebenarnya secara finansial dia tidak punya kemampuan untuk itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Dan terbukti bahwasanya ketika Talut memimpin mereka, maka kemenangan yang diraih oleh Bani Israel, kemenangan yang diraih oleh Bani Israel, karena orang yang senantiasa sangat ditakuti oleh Bani Israel itu adalah penduduk asli dari orang-orang Palestina, dari Palestina, yang dipimpin oleh Jalut. Jalut juga orang yang perkasa, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka peperangan yang dipimpin oleh Talut itu mengalami kemenangan-kemenangan. Meskipun itu kemenangan sementara, tetapi ya yang namanya kemenangan, ya sebuah kemenangan. Dan dalam peperangan ini nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, bahwa tentu peranan Nabi Daud alaihissalam, yang kala itu dia adalah Daud kecil yang punya peranan di dalam memenangkan peperangan itu melawan Jalut, seorang panglima perang yang bertubuh besar, tegap, kekuatannya dahsyat, yang dalam riwayat bahwa kuda pun tak kuasa untuk ditunggangi oleh Jalut itu, saking besarnya dia. Tetapi dia dimusnahkan dan ditewaskan oleh Daud kecil, yang hanya dengan memakai batu dilemparkan mengenai kepala Jalut, dan tentu dengan izin Allah dia tewas, dia mati. Para hadirin yang dirahmati Allah,
tentu ada hikmah yang berharga yang bisa kita petik dari cerita-cerita ini. Ya, meskipun cerita ini belum berakhir, ya, tetapi tentu hal-hal yang hikmah-hikmah yang bermanfaat yang bisa kita petik, ya, akan kita temukan. Dan yang terbaik tentunya adalah dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kehidupan kita. Karena betapapun juga cerita ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman, memeluk agama Islam, ya, dan kita tidak ada sedikit pun keraguan bahwa apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebenaran mutlak, meskipun itu cerita tentang orang-orang yang terdahulu. Demikian jemaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka wawasan kita, melapangkan dada kita, sehingga petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar menjadi hal yang kita utamakan di dalam mempedomani kehidupan kita sehari-hari. Rahmat Allah pasti akan kita raih kalau sekiranya kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.